Halo, selamat bertemu kembali. Saya mahasiswa atas nama Veronica Purnama dari kelas 2024F, program studi S1 Keperawatan Universitas Santo Paulus Ruteng. Pada video kali ini, saya akan melakukan edukasi mengenai masalah kesehatan mental remaja. Selamat menonton! Pada sesi pembelajaran kali ini, kita akan membahas topik yang sangat krusial dan harus kita prioritaskan, yaitu mengenal dan menjaga kesehatan mental remaja. Masa remaja sering diibaratkan sebagai badai emosi. Sebagai calon tenaga kesehatan, kita wajib memahami tantangan ini. Setelah kita menetapkan pentingnya topik ini, mari kita mulai dari fondasi paling dasar, apa sebenarnya definisi dari kesehatan mental itu. Secara umum, kesehatan mental merupakan suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangannya itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Kesehatan mental adalah persyarat agar potensi diri kita bisa berkembang maksimal. Jika mental sehat, kita termotivasi untuk menjaga tubuh. Kesehatan mental memungkinkan kita untuk fokus belajar dan memecahkan masalah di sekolah ataupun di kampus. Kita mampu mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan cara yang tepat dan dewasa. Kesehatan mental bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang interaksi kita dengan dunia luar. Orang yang sehat mental mampu bersosialisasi, bekerja sama, dan membangun hubungan yang sehat tanpa merugikan orang lain. Dalam konteks remaja, ini berarti mampu menjalin pertemanan, berinteraksi dengan guru ataupun dosen, dan menerima perbedaan di lingkungan sekolah ataupun di rumah. Mental yang sehat adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara individu dengan dirinya sendiri dan lingkungan. Jadi, kesehatan mental adalah kondisi di mana kita merasa baik, berfungsi baik, dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan cara yang produktif. Setelah memahami definisi kesehatan mental, pertanyaan kritisnya adalah mengapa kita harus fokus pada remaja? Seperti yang tertulis pada slide kita, ada 3 faktor utama yang menjadikan masa remaja sebagai periode paling rentan dan krusial bagi kesehatan mental. Yang pertama, ada perubahan dari anak menuju dewasa. Masa remaja adalah masa transisi. Mereka sudah bukan anak-anak lagi, tetapi belum sepenuhnya dewasa. Mereka berhadapan dengan tuntutan dan tanggung jawab orang dewasa, sementara bekal emosinya masih berkembang. Yang kedua, perubahan fisik dan psikologis yang drastis. Ini adalah masa pubertas yang disertai lonjakan hormon. Perubahan fisik yang cepat itu seperti pertumbuhan tinggi, perubahan suara. Ini dapat mempengaruhi citra diri mereka. Yang ketiga, ada fase pencarian jati diri. Remaja sedang aktif mencari jawaban atas pertanyaan, siapa saya? Mereka mulai menguji batasan. Kesehatan mental pada remaja penting karena remaja berada dalam fase pencarian jati diri yang terletak di antara dua dunia, yaitu dunia anak-anak dan dunia dewasa. Ciri perkembangan psikologis remaja. Ciri-ciri ini bukanlah masalah, melainkan karakteristik dari fase perkembangan yang menunjukkan adanya konflik internal dan eksternal. Yang pertama itu emosional. Reaksi terhadap suatu peristiwa seringkali berlebihan atau dramatisasi, karena mereka belum mahir mengatur emosi. Yang kedua, ada sulit dikendalikan. Mereka ingin otonomi dan kebebasan, sehingga seringkali menolak aturan atau kontrol dari orang tua maupun guru. Yang ketiga, ada merasa sempurna. Seringkali muncul perasaan bahwa mereka paling benar atau paling tahu. Keempat, ada memberontak. Karena remaja sedang menjalani transisi radikal, mereka membutuhkan dukungan, pemahaman, dan strategi coping yang lebih baik agar ciri-ciri perkembangan yang lebih labil ini tidak berkembang menjadi gangguan mental yang serius. Baik, kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja. Kita membaginya menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, faktor internal atau faktor dari dalam diri remaja. Faktor internal adalah segala hal yang melekat dan berasal dari diri remaja itu sendiri. Yang pertama ada sifat.
Ini berkaitan dengan temperamen dasar remaja. Remaja dengan sifat dasar yang cenderung pesimis, mudah cemas, atau memiliki harga diri rendah akan lebih rentan terhadap stres dan gangguan mental. Yang kedua ada bakat. Kesehatan mental dapat dipengaruhi oleh apakah bakat dan minat remaja diakui dan dikembangkan. Ketika remaja memiliki bakat terpendam namun tidak mendapatkan dukungan untuk menyalurkannya, hal ini bisa menimbulkan frustasi dan rasa tidak berharga. Yang ketiga ada gen. Faktor genetik memainkan peran penting. Jika ada riwayat gangguan mental dalam keluarga, risiko remaja mengalami masalah serupa akan lebih tinggi. Yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor dari lingkungan luar remaja. Faktor eksternal adalah segala tekanan, dukungan, atau kondisi yang berasal dari lingkungan tempat remaja tumbuh dan berinteraksi. Yang pertama ada keluarga. Keluarga adalah sistem pendukung utama. Pola asuh yang otoriter, kurangnya komunikasi terbuka, konflik orang tua yang berkepanjangan, atau justru pola asuh yang terlalu permisif. Semuanya bisa menjadi pemicu stres dan masalah mental pada remaja. Yang kedua ada sosial. Ini mencakup lingkungan pertemanan dan sekolah. Tekanan akademis yang tinggi, bullying, tuntunan untuk tampil sempurna di media sosial, atau contoh nyata faktor sosial yang merusak mental remaja. Yang ketiga ada masyarakat, meliputi norma, budaya, dan kondisi ekonomi lingkungan yang lebih luas. Sebagai calon tenaga kesehatan, kita harus memahami bahwa masalah mental remaja adalah hasil interaksi antara kerentanan internal mereka dan tekanan dari lingkungan eksternal. Mengapa kita harus serius dalam menjaga kesehatan mental remaja? Karena jika masalah ini tidak ditangani dengan cepat, dampaknya bisa sangat merusak, baik individu remaja maupun masa depannya. Dampak negatif yang timbul akibat gangguan kesehatan mental pada remaja dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada kenakalan remaja. Ketika remaja stres atau depresi dan tidak tahu cara mengelola emosinya, mereka seringkali menyalurkannya melalui perilaku destruktif yang melawan norma. Yang kedua ada kurangnya percaya diri. Gangguan mental seperti kecemasan emosional atau depresi kronis akan mengikis rasa percaya diri remaja. Mereka menjadi menarik diri, takut gagal, dan menghindari interaksi sosial yang sehat. Yang ketiga ada gangguan mental. Dampak yang paling langsung adalah berkembangnya masalah psikologis ringan menjadi gangguan mental klinis yang membutuhkan penanganan profesional. Setelah kita membahas definisi, penyebab, dan dampak yang mengerikan, kini kita fokus pada solusi. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi dan memulihkan gangguan mental pada remaja? Poin-poin ini adalah panduan penting bagi kita dan juga panduan yang bisa kita ajarkan kepada remaja. Yang pertama, berusaha memahami hakikat manusia. Remaja harus diajarkan bahwa mereka mempunyai pembawaan dan pengalaman yang berbeda-beda, serta memiliki segala kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, mencari bantuan dari orang yang dianggap bisa membantu mengatasi masalahnya. Remaja tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian. Poin ini menekankan pentingnya mencari dukungan. Tugas kita adalah menciptakan ruang aman bagi mereka untuk bercerita. Yang ketiga, mencurahkan isi hatinya kepada orang yang dipercaya. Yang keempat, ada berpikir positif. Remaja perlu dilatih untuk mengelola cara pandang mereka terhadap masalah. Yang kelima, ada realistis. Menerima kenyataan atau fakta secara rasional. Remaja harus diajarkan untuk membedakan antara harapan dan kenyataan. Remaja harus menganalisis fakta secara rasional dan mencari langkah konkret berikutnya. Yang keenam ada berusaha untuk menyesuaikan diri. Kemampuan beradaptasi. Remaja perlu diajarkan berbagai mekanisme coping yang sehat seperti berolahraga, melakukan hobi, bermeditasi, atau menjauh dari lingkungan toksis. Tujuannya adalah untuk membangun ketangguhan emosional agar mereka tidak mudah patah saat menghadapi tantangan. Selanjutnya ada peran dukungan sosial. Jika keluarga adalah fondasi,
maka dukungan sosial adalah jaringan pengaman di luar rumah. Memiliki support system yang kuat adalah fundamental. Dukungan dari teman, guru, atau komunitas, mereka mengurangi rasa terisolasi saat remaja merasa putus asa, memotivasi remaja untuk bangkit dan terus berjuang, dan pengurangan efek penyakit. Adanya teman bicara yang suportif secara langsung mengurangi tekanan emosional dan membantu proses pemulihan. Ingat, remaja membutuhkan rasa dimiliki dan diterima di luar lingkungan keluarga. Dukungan sosial inilah yang menyediakan hal tersebut. Mari jaga kesehatan mental dan fisik Anda mulai dari sekarang. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu dengan video edukasi selanjutnya. Salam sehat.